Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel Zain Permana. Video kali ini bahas kecemasan itu mahal ya. Ini insight dari hitannya Zeno. Kenapa bilang kecemasan itu mahal? Karena ini yang bikin luar biasa ya. Zeno itu anak ketiga aku yang kemudian dari banyak hal memang lebih menghabiskan banyak biaya dibandingkan kakak-kakaknya ya. Alhamdulillah rezekinya memang ada ya kebetulan. Cuman ini cerita menarik teman-teman. Dan betapa kecemasan itu memang mahal pada akhirnya ya. Karena membuat kita harus memastikan banyak hal. Dan memastikan banyak hal itu ya tidak tidak murah dan tidak mudah. Awal ceritanya kayak gini. Jadi kan Zeno tuh lahir di Geraha Bunda ya. Alhamdulillah pelayanannya bagus, dokternya bagus, asik banget, nyaman banget, suasananya nikmat ya, dan seru lah, enak banget, nyaman banget. Pokoknya momom lahiran di situ tuh nyaman banget ya, nyaman untuk di Geraha Bunda. Nah cuman ya namanya ibu-ibu ya, eh, istri aku tuh si momom tuh pengen nyoba yang dokter lain. Nah kebetulan ada dokter yang kemudian viral, banyak di dokter anak setelah lahiran. Ada dokter anak yang kemudian viral, pengen nyobain di sana, periksa di sana, katanya bagus, keren, asik gitu. Jadi selama kehamilan tuh momom ketika lahir pokoknya pengen ke dokter anak itu karena bagus dan jauh lebih murah daripada rumah sakit tempat kita lahiran ya di Geraha Bunda. Jadinya ke situ pengen nyobain. Ke dokter itu datang di klinik tertentu ya, kita datang. Nah, pas datang ke sana meriksain Zeno pertama kali buat vaksin. Kita tuh kemudian enak sih, memang dokternya enak banget ngejelasinnya, enak. Cuman ujung-ujungnya tuh bikin takut. Kenapa? Karena dia bilang, "Wah, ini Bu, biasanya mekanismenya begini Bu, ini kayaknya kuning Bu, coba cek lab ya Bu ya." Walaupun waktu itu kuningnya kuning sedikit dan kuning normal ya. Anak sekarang mah ya, mana ada yang nggak kuning kan, hampir semua kuning ya, tinggal dijemur dan lain-lain. Nah ini si dokternya tuh kelihatan khawatir yang menurut aku sih berlebih. Akhirnya kita cek lab, kebayang dong bayi itu kan masih nggak punya, yang nggak kelihatan uratnya ya buat diambil darah tuh, jadi ya ngambil darahnya tuh harus berkali-kali, harus berapa kali tusuk gitu ya, entah karena si perawatnya waktu itu lagi buru-buru atau kurang berpengalaman, jadinya harus mengulang beberapa kali tusukan. Dan itu kan kasihan Zeno ya, sakit banget, aku juga nggak tega. Harus cek lab ke sini, masuk lab ke situ. 2 atau 3 kali uji tes-tes lah. Akhirnya alhamdulillah normal dan baik-baik aja. Nah, tiap kali ke sana itu pokoknya bawaannya cemas dan takut aja, ditakut-takutin, cemas. Nah, kemarin itu selama 2 minggu terakhir itu, Zeno tuh suka kayak gini, sakit pipis, sakit pipis, sakit pipis. Nah, akhirnya kita ke dokter itu karena langganan ya. Dan memang setiap ke dokter itu ke lab lagi gitu ya. Nah, kemarin juga gitu sama. Lagi dicek, oh ada fimosis. Fimosis tuh jadi di ujung penisnya itu ada pelengketan gitu ya, yang bikin pipis nggak nyaman. Karena ada pelengketan, sebaiknya dihitan. Nah gitu ya, oke, tinggal dihitan mah aman lah ya. Cuman si dokter tuh kemudian megang testisnya, ya, si bijinya. Megang testis tuh bilang kayak gini, loh kok cuman satu sih? Kok nggak ada satu? Wah, ini berarti testisnya belum turun Bu. Wah harus dicek nih, bahaya gitu. Biasanya kalau nggak ada, ya dia harus disuntik hormon atau dioperasi, disayat pahanya supaya kemudian bisa turun katanya si testisnya. Ditakut-takutin lagi ya, serem lagi. Akhirnya kemana coba kita? Ya balik lagi ke lab gitu ya. Padahal Zenonya mah ceria, ya memang pipisnya nggak nyaman mungkin karena fimosis ya, karena lengket dan jadinya nggak enak gitu ya. Ya cuman tadi balik lagi, ya khawatir gini, khawatir itu, bagusnya cek lab. Terus disuruh apa teman-teman? Disuruh untuk USG testis. Untuk ngecek ini testisnya udah ada apa belum. Jadi jangan dulu dihitan, tapi dicek dulu. Takutnya malah harus dibedah. Jadi bukan cuma hitan biasa, tapi bedah pakai dokter spesialis bedah. Akhirnya dari dokter anak yang tadi, kita kemudian ke lab untuk nyari USG testis. Kan susah ya, tidak semua lab bisa USG testis. Dan karena ini juga beres lebaran, masih pada cuti gitu. Orang-orang tuh masih pada cuti. Orang-orang radiologinya masih pada cuti. Akhirnya kita dapat waktu agak lama dan juga lebih mahal dari biasanya gitu. Nah, akhirnya menarik gini.
Pas di USG, kata dokter radiologinya tuh jadi di USG testis, pas kata dokter radiologinya, "Iya bener nggak kelihatan," gitu. Wah, nggak kelihatan, iya. Silahkan kembali ke dokter yang merujuk, ya dokter anak tadi. Ya, terus kita nanya-nanya dulu ke dokter radiologinya, biasanya kalau kayak gini kayak gimana? Ya kalau testis nggak kelihatan ini ya memang pilihannya ya dibedah katanya. Jadi menghubungi dokter spesialis bedah untuk kemudian ya dibedah katanya. Atau nggak tahu makanya mending balik dulu ke dokter spesialis anak. Jangan-jangan di dokter nanti ada usulan tertentu kata dokter spesialis anaknya tuh. Jadi bisa jadi mungkin dibedah supaya turun testisnya, sekalian disunatnya sama dokter bedah. Atau mungkin ada pilihan lain yaitu disuntik hormon. Kebayang nggak ya disuntik? Aduh, si Zeno disuntik masih umur 2 tahun gitu. Nah, makanya aku dan momom itu jadi galau. Dan itu kita kan beberapa kali konsultasi ke dokter spesialis, beberapa kali cek lab, milih-milih tempat lab gitu ya. Ngeceknya itu di 1-2 tempat supaya dapat second opinion kan gitu. Luar biasa. Akhirnya di tengah kegalauan kita nyari-nyari orang dalam lah yang kira-kira kemudian minta tolong lah, kira-kira dokter mana ya yang kemudian lebih lebih bisa menenangkan tapi penjelasannya enak gitu. Kita akhirnya nyari-nyari dokter lagi, nggak ke klinik, nggak ke rumah sakit yang tadi pindah rumah sakit lah. Dari klinik tadi ke Geraha Bunda, kan radiologinya di Geraha Bunda, terus akhirnya kita nyari-nyari, kita coba pindah rumah sakit, pindah ke Edelweiss, ya. Nah, di Edelweiss, kita langsung milih ke dokter Faisal namanya. Jadi, dokter spesialis anak, subspesialisasinya endokrin, ya hormon. Jadi, karena ke dokter subspesialis kan lebih dalam lagi levelnya daripada dokter spesialis kan. Jadi kalau teman-teman tahu dokter umum, habis dokter umum jadi dokter spesialis, habis jadi dokter spesialis ngambil lagi subspesialis. Nah, kita ke subspesialis, jadi spesialis anak dengan subspesialisasi hormon atau endokrin. Di sana curhat ya, si momom tuh curhat cerita apa yang terjadi, terus sama dokternya, oh, menarik dokternya tuh ngajarin kita, ngejelasin, bagus banget dokter Faisal tuh, teman-teman bisa cari di Instagramnya, cek ya. Dokter Faisal tuh kemudian gini, ngajarin kita tentang metodologi. Jadi kalau ngecek testis, memang metodologi yang paling tepat, alat yang paling tepat untuk ngeceknya adalah pakai tangan. Pakai tangan. Dan metodenya kayak gini tuh. Jadi ada yang dicubit, ada apa, Bu, lihat nih pegang. Ada kok dua-duanya gitu. Dan kalau ternyata kemarin dong waktu dicek USG testisnya, ternyata nggak ada katanya dua-duanya. Jadi pas di dokter anak bilang nggak ada satu, di dokter radiologi, di USG, ternyata nggak ada dua-duanya. Kan makin cemas, kita makin kaget ya. Kata dokter Faisal tuh, ya wajar. Gini tuh, anaknya kan waktu diperiksa kan Zeno waktu datang ke dokter Faisal tuh nangis ya. Bagus nangis, karena dengan nangis dia ngejen. Kalau ngejen si bijinya turun. Nih, kalau dipegang, coba Bu, nih. Jadi diajarin cara megangnya. Kepegang dua-duanya ada, gitu. Nah, memang kalau pada anak memang masih naik turun. Naik itu terutama kalau dingin. Jadi bisa jadi waktu dites USG itu, AC-nya dingin, barangkali nanti kemudian di alatnya juga dingin. Jadinya testisnya makin mengkerut, menciut, dan naik. Jadinya tidak kelihatan dua-duanya. Nah, penjelasan itu kan ilmiah, dan bikin kita tenang ya. Bukan bikin kita tenang lah, bikin kita berkurang kecemasannya. Lalu setelah konsultasi ke dokter itu, ya kita bilang, dia bilang bahwa ya udah bagusnya disunat aja karena fimosisnya memang mengganggu, tapi kalau tentang testis nggak masalah gitu. Ini bilang kayak gini, emang nggak diliatin sama dokter spesialis anaknya? Nah, kita cerita tentang dokter yang tadi, yang nakut-nakutin terus ya, periksa Zeno tuh. Akhirnya dari situ kita tahu bahwa ternyata memang 2 tahun lalu sebelum kita mulai periksain Zeno, memang dokter ini tuh, dokter spesialis anak yang kemarin yang suka nakut-nakutin itu, ternyata memang kontak. Jadi kita paham ya, kita jadi berempati juga. Oh, ternyata beliau itu punya pasien yang pada akhirnya meninggal. Nah, gara-gara barangkali si dokter ini ngerasa
ngerasa dia yang salah karena kurang teliti. Harusnya mungkin lebih teliti lagi mengajukan ini, mengajukan itu. Nah, jadinya ke pasien-pasien barunya, itu dokternya tuh terlalu teliti gitu ya. Jadinya tuh harus tes ini, harus tes itu. Jadinya lebih cemas, lebih parnoan gitu. Nah, keparnoan, kecemasan itu yang mahal ya. Bikin aku dan si momom ya harus tes lab aja bolak-balik. Padahal hal itu sebenarnya nggak diperlukan. Ada metode lain yang bisa lebih murah. Nah, kami memutuskan untuk tidak menyalahkan walaupun ya kita nggak akan ke dokter itu lagi, karena ya barangkali punya bias gara-gara tadi ya, punya pasien yang mungkin masih belum move on kali ya. Mungkin dokter spesialis anaknya itu harus dikonseling ya. Tapi intinya bukan mau nyalahin dokternya ya, dokternya bagus, ngejelasinnya enak ya, walaupun dari sudut pandang yang menakutkan ya, dan mungkin wajar ya kalau tahu kisahnya dan ceritanya jadi ngerti dan, oh ini berangkatnya dari rasa khawatir yang cemas berlebihan karena dulu punya pasien yang mungkin pada akhirnya meninggal dunia gitu. Nah, aku cuma pengen cerita di sini bahwa ternyata kecemasan itu, jadi kalau kita cemas, kita takut yang tidak beralasan, itu ternyata mahal teman-teman ya. Jadi kalau dipikir-pikir cemas itu nggak bagus, bagus juga supaya kita prepare for the worst ya, mempersiapkan hal terburuk. Tapi ternyata ya hal itu juga punya konsekuensi lain, yaitu mahal ya. Mudah-mudahan video ini membantu dan Zeno alhamdulillah ketika di Hitan bahagia, baik-baik aja, ceria, seru gitu ya. Alhamdulillah Zeno tuh walaupun sambil nangis, tapi nangisnya bentar dan banyak bercandanya. Zeno tuh anak yang kemudian mudah bercanda. Itu aja yang bisa disampaikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.